Wah. Tuh. Selain efek, ini emang asli ngebul. Mobil terlaris se-Indonesia. Se-Indonesia Raya nih terlaris. Kok bisa ya? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue lagi ada di Toyota Legend. Di Toyota Serido Tangerang nih. Di kota Tangerang, lebih tepatnya. Ini Legend nih. Kalian bener-bener Legend ya men ya? Showroom pertama. Showroom pertama di sini. Goks, gede banget. Ini di belakang gue ada Innova Zenix yang tipe G CVT ya? Yoi. Bensin, bukan yang hybrid. Jadi ini yang termurah. Kok bisa ya? Zenix secara keseluruhan wholesale jadi yang terlaris di Indonesia. Kok bisa? Kok bisa, men? Kok bisa? Biasanya kan Avanza. Tapi sekarang kayaknya udah naik. Ya udahlah, gue mau nanya harganya dulu sama promonya ke Om Rama. Ini mobil tadi siapin nama dia. Yuk. Nah guys, sekarang kita tanya dulu masalah harga dan promonya langsung sama Om Ramayana ya? Oh enggak, Rama doang. Rama doang. Rama doang, enggak Rama maksudnya. Rama. Bukan Rama doang dong. Rama. Oh Rama. Ini Om Rama nih sales di Toyota Legendaris. Toyota Astrido Tangerang. Iya, betul. Dealer pertama di kota Tangerang. Betul. Toyota pertama di kota Tangerang. Kalau ngomongin pelayanan, nggak usah ragu sama Om Rama. Pokoknya excellent banget. Nanti cobain aja kalau nggak percaya. Om, gue mau nanya dulu. Boleh, boleh. OTR-nya berapa nih si Zenix ini? Zenix bensin GCVT 430-400. 430-400. Ini adalah varian termurah ya? Varian termurah dari Zenix. Dan belum dipotong cashback? Belum dipotong cashback dong. Katanya di sini cashbacknya bisa beda dari yang lain. Iya dong, jelas dong. Karena kita dealer paling legendaris gitu Paling legendaris ya. Otomatis diskon kita juga paling tinggi dong. Harusnya sih. Harusnya. Dan itu kayaknya gue bisa benarkan deh. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti nominalnya bisa segede apa, langsung kontak Om Rama aja. Boleh dong. Kalau terlalu gede, terus diomongin, kesannya sombong ya. Betul. Ih, ria banget tuh, gitu. Jadi dia enaknya langsung japri aja. Dan Betul. beneran segede itu. Dan di unit-unit yang lain juga katanya promonya, di si diskon terutama, lagi gede-gede juga ya? Lagi gede-gedean banget, karena kita kan menjelang akhir tahun nih Oke. ya. Kita diskon, pasti kita ngabisin unit juga lah. Iyalah, pasti otomatis. ngabisin unit, namanya akhir tahun kan. Betul. Nik 2024-nya habisin gitu. Kita habisin semuanya pokoknya. Nah, kalau promo kreditnya apa aja sih, Om? Kalau promo kreditnya itu kita mulai dari DP minim ada, angsuran minim ada, Oke. tenor panjang juga ada. Oh, iya. Kalau tenor panjang berapa lama? Tenor itu paling mentok itu dari 1 sampai 8 tahun. 8 tahun. Kita bisa 8 tahun. Kalau DP paling minim? DP berapa paling persen? minim kita mulai dari 10%. 10%. 10% dari harga OTR. Oke, nah simulasi yang biasanya selalu gua tawarkan ke teman-teman kalau mau ambil kredit tuh biasanya kan DP 25%, terus tenor 3 sampai 5 tahun, bunganya bisa rendah banget. Itu benar nggak sih? Bisa banget dong. Itu masih bisa dipakai ya? Bisa banget, bahkan yang nggak ada bunganya juga bisa. Yang nggak ada bunganya? 0%? Iya, 0%. Oh, Namanya Smart Cash. Smart Cash. Smart Cash. Tenor berapa lama? Itu cuma 1 tahun tapi. 1 tahun. 11 kali angsuran. 11 kali angsuran bahkan. Jadi setahunnya bahkan bukan 12. 11 kali. Wah, kalendernya robek nih. Tapi itu bagus buat teman-teman. Jadi setahunnya cuma 11 kali bayar doang. Oke. Jadi intinya semua konsep kredit sikat lah ya. Sikat dong. Mau syariah juga bisa gitu. Oh, syariah boleh ya? Syariah boleh dong. Syariah juga bisa. Jadi konsepnya bisa apapun. Dan Bisa. bahkan kalau teman-teman udah punya hitungan bisa diadu ya. Bisa dong, di-compare aja. Compare aja. Di-compare aja, Legend nih, Bos. Gitu. Di-compare aja lah kalau masalah hitungan gampang. Pokoknya fleksibel banget. Dan kalau teman-teman datanya kurang bagus, Pasti dibantu dong. pasti dibantu Pasti dong. dibantu. Kita kan konsultan. Oh iya, Ya, benar. yang penting kooperatif di depan gitu ya kan. Kayak data-data call 5, WO, atau bahasa-bahasa listing tuh revo gitu-gitu ya kan. Bisa kita bantu lah pokoknya. Yang penting terbuka aja di depan. Nah, nanti gimana kita cari jalan keluar sama-sama gitu. Karena orang Indonesia semuanya suka yang terbuka-terbuka ya. Betul. Terbuka. Nggak, maksudnya datanya. Jadi Betul. semuanya dijelasin gitu ya. Betul. Ya, kooperatif lah di awal. Nanti masalahnya apapun ada solusinya gitu. Pasti ada solusinya. Oke, Om, kalau mau tuker tambah gitu, Oh, pasti bisa dong. Harga pasti kita kasih yang paling tinggi lah. paling tinggi, Paling tinggi. Dan juga prosesnya bisa cepat banget sama bisa kita sih. cepat dan resmi langsung dari Toyota ya. Resmi langsung dari Toyota. Dan katanya mobil lamanya masih bisa dipakai. Mobil lamanya masih bisa dipakai dulu sampai tunggu unitnya sampai depan Oh, rumah. enak. Nggak ganggu mobilitas. Nggak ganggu mobilitas. Yang penting mobilnya jangan sampai kenapa-kenapa ya, karena Kenapa-kenapa. statusnya sudah terjual gitu, Sudah Om ya. terjual, betul. Dan pastinya ini semua aman karena official resmi langsung dari Dari Toyota. Oke, itu semua brand bisa ya? Semua brand bisa. Pokoknya Oke. kita kalau misalkan untuk transaksi semuanya langsung ke atas nama PT. Jadi 100% aman. Aman. Pasti. Om, kalau Zenix ini ada test drive-nya nggak sih? Test drive-nya banyak dong. Banyak ya? Banyak dong. Mulai dari tipe yang paling rendah, ini kan G bensin ya. Iya. Di 430 400 sampai nanti di
Yang tipe Q yang hybrid. Ada juga. Ada juga dong. Dan kalau teman-teman nggak sempat kesini, Om Rama siap nyamperin ya? Siap nyamperin dong. Dimanapun? Dimanapun, terutama di Jabodetabek. Iya. Kalau sampai ke Mojokerto mah kejauhan, Bos. Tapi kalau misalkan teman-teman dari luar daerah, dari Lampung atau mungkin dari Jawa Timur, Jawa Barat, kalau mau proses sama aku juga bisa. Gimana? Kan dia beda wilayah. Yang penting punya KTP sini aja. Misalkan dari luar kota, punya saudara di daerah Jabodetabek. Jadi kita pinjam aja. Iya. OTR-nya ngikut OTR Jabodetabek. Iya. Gitu. Intinya kalaupun dia luar daerah sebenarnya masih bisa ada solusi lah. Masih ada solusi. Karena kan lumayan juga ya margin atas selisih OTR. Iya, lumayan. Bisa sampai puluhan juta kan. Harga plat B itu kan harga terendah ya. Harga terendah dan diskon terbesar juga. Jadi intinya kendala apapun diomongin aja di awal. Om Rama nih sebagai konsultan nih. Betul. Bukan sales biasa nih, sebagai konsultan. konsultan. Oke, Om. Berarti semuanya dibikin mudah lah. Om, kalau si Zenik ini service warranty-nya gimana sih? Service warranty-nya itu sampai 3 tahun. Oke. Ya, jadi dia gratis spare part dan oli juga. Oke, itu berlaku di semua bengkel resmi Toyota ya? Berlaku di semua bengkel resmi Toyota di Indonesia. Di Indonesia, karena jaringan Toyota paling luas di Indonesia, bengkelnya juga paling banyak. Betul, termasuk di Astrido Tangerang ini kita punya bengkel resmi juga ada body repair juga. Oh, body repair juga ada? Iya, jadi 3S di sini. Tidak semua showroom punya body repair ya? Betul. Om, kalau ada yang minta bonus mungkin, boleh nggak sih? Beli Zenik gitu, Om, bonus AG dong 1. Oh, enggak. Maksudnya aksesoris apa gitu? Aksesoris sih, rata-rata sih kita bisa kasih bantu. Itu kan kayak misalkan mungkin anti karat. Biasanya kan kalau Toyota kan tanpa anti karat. Iya. Tapi kalau misalkan sama Rama, nanti boleh lah dibantu. Kita bisa bantu bincang-bincang untuk anti karatnya. Anti karat. Tapi kalau teman-teman punya request yang lain, boleh ya? Boleh banget dong. Apapun diomongin aja di awal ya pastinya. Di awal. Semua pastikan clear di awal. Simulasi, data, mungkin punya request tersendiri, minta bonus ini itu, pastiin semuanya sepakat gitu Om ya? Pastiin semuanya sepakat. Jadi biar perjalanannya mulus gitu. Iya, karena kan kita kan konsultan ya, konsultan, sales gitu betul. ya. Kan yang kita jual kan cuma trustnya kan konsumen aja. Betul. Jadi intinya di awal semua beres ya? Betul. Oke, kalau ada teman-teman yang pengen lihat medsos, di Instagram aku di salestoyota.tangerang. Facebook juga ada nggak? Facebook ada. Ada apa? Sama tadi sales. Oh, tadi Tangerang. micet. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi intinya teman-teman kalau mau lihat track record bisa lihat di situ. Betul. Penjualannya Om Rama di situ ada. Tapi kalau mau konsultasi lebih cepat, fast respon bisa di WA ya. WA 0812 1248 2649. Nah, pokoknya ada di situ, di deskripsi juga tinggal klik aja. Boleh telepon, boleh chat, mau konsultasi, nanya hitungan, cek slik ya. Boleh banget dong. Cek slik dulu juga nggak Pak? Nggak jadi masalah. Nggak ada masalah, gratis ya. Pokoknya kalau konsultasi gratis dan nggak harus jadi juga nggak jadi masalah. Oh iya, dicoba betul. dulu aja. Yang penting silaturahmi dulu ya, aja. kita namanya orang Indonesia ya. Betul, kita kunjungan kemanapun nggak mesti jadi beli, nggak jadi masalah. Nggak ada masalah, yang penting tanya aja dulu. Tanya dulu aja. Gokil. Ada lagi Mas Aben? Udah sih cukup. Kirain ingat Toyota, ingat Rama. Udah enggak ya. Makasih banyak Om. Siap. Ditunggu ya telepon dari teman-teman, kita lanjut review mobil guys ya. Oke. Nah, tadi secara harga 430 jutaan tuh makanya. Harga yang paling murahnya segitu. Walaupun boleh potong cashback ya. Dan cashbacknya emang lumayan sih kalau di sini. Sama Om Rama tadi udah dibilangin. Di sini terbesar nih. Kalau nggak percaya tanya langsung lah sama Om Rama. Tapi gimana pun juga kan harganya masih segede itu. Tapi tetap bisa menguasai pasar Indonesia. Kok bisa? Berarti Indonesia sedang baik-baik saja dong. Tidak miskin. Tidak miskin, uangnya susah. banyak. Ya tapi memang faktanya ini laris. Tahun lalu itu nyampe 66.000 ya, wholesale. Wholesale Gaikindo. Data Gaikindo terlaris makanya nomor 1 di Indonesia. Biasanya Avanza, sekarang enggak. Ini nomor 1, kedua Brio ya. Kedua Brio. Brio ketiga Sigra. Sigra. Hebat Sigra tuh. Hebat. Nyusul terus. Nah tahun ini di semester awal bahkan udah 27 ribuan, bahkan lebih mungkin. Jadi berpeluang tahun ini pun bisa jadi penjualan terbanyak juga nomor 1 di Indonesia. Wah. Kenapa bisa begitu? Ya kita cari tahu sekarang. Sebenarnya pasti udah pada tahu sih ya. Karena bukan cuman harga sih kadang yang dipertimbangkan, tapi fungsi dari mobilnya ini, men. Oke. Mobil Innova itu kalau ada dicari di Google, Innova sama dengan nyaman. Wow. Gitu. Karena mobil ini memang menawarkan kenyamanan yang hakiki. Itu udah no debat lah ya. No debat. Tapi selain itu banyak juga yang mempertimbangkan masalah desain sih. Desainnya sekarang jadi lebih luas dibandingin yang sebelumnya Innova Reborn. Reborn masih ada sih sebenarnya, men ya? Masih ada. Masih ada, tapi memang unitnya agak jarang tuh. Dan bahkan sebenarnya yang tipe G CVT yang varian termurah ini juga agak langka sebenarnya, men. Paling banyak tuh V sama Q. Wow. Jadi kalau nyari yang ini, di sini ready nih. Jadi cepat-cepatan tuh nanti ke Om Rama aja. Ini G CVT desainnya si Zenik ini ya sekarang jadi lebih luas karena memang ada perubahan yang sangat signifikan. Selain dari penggerak dia berubah ke depan, Yoi. terus sudah jadi monokok juga ya.
Sudah tidak leather frame kan? Tidak. Gitu. Yang akhirnya membuat mobil ini secara dimensi jadi berubah nih. Terutama space di bagian dalam akan jadi lebih luas. Dan secara tarikan, efisiensi bahan bakar juga akan semakin lebih efisien. Apalagi sekarang ada varian hybridnya juga. Di mana sekarang mobil rata-rata arahnya udah ke arah electrical nih. Mungkin belum full tapi sudah ke arah hybrid. Dan menurut gue itu kabar bagus sih. Oke, kita masih ngomongin desain. Dari engine hoodnya sekarang terlihat malah lebih muscular lagi, lebih berotot lagi. Desain dari lampunya juga menurut gue bagus tuh, dia LED ya. Seamless gitu, multi reflektor ke bagian bawah. Karena di tipe G, jadi dia tidak ada fog lamp ya men? Ciri khas. Ciri khas lah tipe G, tipe varian bawah lebih tepatnya. Nggak pakai fog lamp. Tapi kalau mau ditambahin bisa-bisa aja ya sebenarnya. Bisa. Ya namanya juga orang Indonesia, akalnya banyak. Terus di sini ada list chrome tuh di bagian bawah grillnya. Grillnya juga menurut gue sangar lah. Model bolong-bolong gitu, finishingnya doff gitu ya. Ke bagian bawah ada sedikit underguard ya men ya? Ya, walaupun simple aja gitu, tapi menyuguhkan kesangaran sih menurut gua. Karena ini masuknya sekarang, apa ya, masih MPV nggak sih? Medium, MPV. Medium ya, udah menengah ke atas soalnya. Sekarang kita ke bagian samping guys. Kalau zaman dulu orang bilang Innova Reborn itu nyaman, ini mungkin 2 kali lipatnya. Lebih nyaman lagi. Makanya kalau teman-teman penasaran, mendingan cobain test drive, nanti kontak Om Rama aja. Sekarang kita ke bagian kaki nih. Masih ngomongin desain, finishingnya dia single tone aja gitu ya, biasa. Untuk ukurannya 205/65, ringnya ring 16. Ya khas tipe G lah. Khas. Bukan sebuah kekurangan, tapi ini memang khas tipe G. Khas. Khas tipe G. Di atas ada over fender. Gua kirain yang pakai over fender SUV doang. Ini juga biar gagah. Tapi emang jadi gagah ya. Lekuk-lekukan di bagian samping juga jadi lebih banyak gitu. Bikin mobilnya jadi kelihatan lebih berkarakter sih menurut gua. Bagus. Ke bagian sini men. Untuk tipe G di bagian spionnya dia nggak auto folding tapi sudah elektrik dan ada ininya nih. Lampu sen. Jadi sudah lengkap. Ke bagian atas ada talang air. Ini part paling penting untuk orang Indonesia nih. Mobil mewah, fitur canggih dan lain-lain gak ada talang air diomongin. Wah, gokil. Untung ada. Nah untuk handle pintunya dia warna body dan akses smart entry-nya ada di bagian sini. Tuh, ngumpet. Tapi karena sudah keyless ya, tidak ada set body molding. Tapi yang gua suka itu bodinya sekarang berlekuk-lekuk gitu. Jadi kelihatan lebih berotot. Bagian bawah nyambung ke over fender tuh kayak side skirt gitu ya. Ke bagian belakang. Di belakang cakram, di depan cakram jadi sudah double disc, proper sekali. Menurut gua nggak aneh lah kalau mobil ini jadi mobil paling laris di Indonesia. Nomor 1. Karena secara desain depan, samping, bahkan sampai ke bagian belakang kelihatan lebih modern ya men. Sekarang di atas antena shark fin, rear upper spoilernya juga berlekuk-lekuk gitu, jadi kelihatan lebih maco lah. High mast stop lamp, ini ada wiper, LED bar, khas mobil-mobil kekinian. Ada krum-kruman tipis-tipis aja, emang nggak usah terlalu banyak krum, kalau terlalu banyak alay. Segini cukup. Emblem Kijang, Innova, Zenik, lengkap banget. Ini logo Toyota, ada kamera parkir, bagian bawah ada parking sensor, ada mata kucing juga. Overall sih menurut gua yang sekarang secara desain memang jadi lebih baik dibandingin Reborn. Nah guys, alasan lainnya kenapa mobil ini jadi yang terlaris ya karena sekarang pilihan mesinnya tuh ada pilihan mesin hybrid. Basicnya semuanya bensin ya. Jadi udah nggak ada diesel-dieselan karena memang regulasi juga mengarah ke arah electrical atau semi electrical ya, yaitu hybrid. Rata-rata mesinnya dipakai 2000 cc 4 silinder penggerak depan gitu ya men. Nah dulu kan kalau ada bensin Innova lah, bensin 2000 cc boros gitu. Tapi kayaknya sekarang biarpun yang tanpa hybrid bisa diminimalisir tuh borosnya. Kenapa tuh bisa gitu? Penggerak depan Dan sudah monokok. CVT. Nah, CVT pula. Jadi secara bobot mobil kan biasanya akan jadi lebih ringan tuh men. Penggerak depan juga lebih responsif dan lebih efisien. Jadi biarpun ambilnya yang non hybrid kayaknya tidak akan terlalu terbebani sama bahan bakar ya. Gitu. Kalau yang lama ya katanya terkenal suka minumin bensin. Kalau ini sih nggak. Apalagi kalau teman-teman ambil yang hybrid, powernya juga jadi lebih gede. Efisiensi bahan bakar juga kayaknya pastinya akan lebih bagus. Nah guys, sekarang gua ada di interior dari Innova Zenik. Ini juga yang jadi alasan kenapa mobil ini laris banget. Terlaris bahkan nomor 1 di Indonesia tahun kemarin dan kayaknya OTW ya tahun ini men ya. OTW lah. Yang paling berasa karena mungkin perubahan dari konsep Reborn ke Zenik ya men. Sekarang kabinnya menurut gua terasa jadi lebih luwes gitu. Selain luas, dia luwes. Karena lebih modern ya. Kita lihat aja kalau dari sisi desain. Kalau untuk jok ya sama konsepnya semi bucket. Kalau ini mah udah ditambahin sarung jok ya. Aslinya dia bahan fabric itu men ya untuk tipe G. Dari door trim juga variasi warna antara hitam dan coklat rasanya lebih mewah lah gitu ya. Pengaturan power window ada di bagian sini.
Nah terus untuk engine start stop di mana ya men tadi? Oh di sini guys taruhnya sekarang. Biasanya kan di sebelah kanan, sebelah kiri. Untuk setirnya dia modelnya 3-spoke, ada silverannya gitu dan ada steering switch. Di sebelah kanan untuk pengaturan MID, di sebelah kiri untuk pengaturan audio, voice command juga nih sama teleponnya bisa. Lampunya sudah auto guys. Tadi gua nggak sebutin ya depan ya. Ternyata dia sudah auto loh. Terus ini ada untuk wiper dan untuk speedometernya dia standar aja ya. Buat buatan kiri dan kanan biasa gitu ya, jarum-jarum, sama di bagian tengah ada MID, individual door warning, ada odometer, trip dan lain-lain. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Gua suka banget konsep dari apa ya men, cluster bagian tengah ya. Yoi. Dari mulai audio sampai ke bagian glove box. Ini terasa modern banget. Modern banget. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin dashboard yang reborn juga menurutku bagus ya, timeless banget. Luas juga gitu, kayak pegunungan, tapi yang ini tuh kesannya jadi lebih modern. Dia konsepnya yang floating sih head unitnya. Terkoneksi ke smartphone melalui Android Auto dan Apple CarPlay. Ada Toyota Link juga, ada M Toyota. M Toyota itu Mahtum Toyota ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Lalu ke bagian sini ada kisi-kisi AC, pengaturan AC-nya nih. Sudah digital dan auto climate. Wah, biarpun tipe gede sudah auto climate ya. Dan yang gue suka pencetannya tuh physical. Jadi bukan yang adaptif gitu ya men ya? Yoi. Kadang-kadang suka nggak berasa udah mencet belum. Kalau yang ini enak tuh karena physical. Nah, tuas transmisi dia pakai yang CVT dan ditaruhnya di bagian atas ini. Walaupun sebenarnya gua sih lebih prefer ke konvensional ya. Kalau gue, tapi CVT juga oke sih, bisa menambah efisiensi bahan bakar juga. Jadi lebih irit gitu mobilnya. Apalagi penggerak depan gitu. Tapi ya ini selera lah. Terus di sini ada juga electric parking brake, ada auto hold juga, ada eco mode, sama ada vehicle stability control. Oke. Dan di sini dia shiftronic juga ya men, bisa diatur tuh kalau teman-teman pengen ada sensasi manualnya juga bisa. Ke bagian sini ada power outlet untuk Type C ya ini ya men. Cup holder sama sininya juga housingnya pakai silveran, jadi sewarna sama bagian atasnya tuh. Rapi. Nah ini glove box-nya guys. Cuman emang ini yang disebut dengan driver oriented. Wah. Ngebukanya hanya ke bagian driver aja. Jadi belah sini tuh nggak bisa, ayo apa ini, ayo gitu. Kalau Alphard tuh bisa kiri kanan ya. Yoi. Ya udahlah, tapi segini juga, dan ini lumayan gede ya guys, jadi bisa sharing sama yang di sebelahnya. Ada laci penyimpanan terbuka buat naruh-naruh handphone, boleh lah di sini daripada taruh di sini nih panas. Terus power outlet juga di sini ada kisi-kisi AC dan di sini ada cup holder tuh. Laci penyimpanan tertutup, bukannya masih ngagetin. Ada Twitter nggak sih men? Wah nggak ada Twitter coy. Twitternya emang nggak ada ya, jadi speaker hanya di bagian bawah aja. Di bagian atas ada sun visor, kiri dan kanan tidak ada kaca men. Kalau tipe G mungkin ya, khas tipe G ya. Khas. Lampu masih kuning, sama spion tengah, model yang manual gitu. Anyway, di bagian depan sih, ya semodern itu, jadi kayaknya akan cukup memanjakan driver dan penumpang juga. Dan menurut gua, kabar bagusnya juga, biarpun mobil ini secara dimensi lumayan gede, tapi ternyata setelah gua masuk, gua cukup bisa mengawasi sekeliling. Jadi maksudnya, secara blind spot, ini kayaknya minim ya. Minim. Jadi enak, bisa menguasai mobil secara lebih proper. Sekarang kita ke baris kedua guys. Nah guys, sekarang gue ada di baris kedua nih, dari Innova Zeniq. Tadi udah gue bilang ya, secara dimensi dan space di bagian kabin nih jadi lebih lega. Tapi emang beneran ini. Yang gue suka nih kisi-kisi AC sekarang di bagian pinggir, jadi ini bisa ngelos. Kenapa ini bukan dibolongin, maksudnya di apa? Los gitu, yang nggak ada apa-apa. Karena di varian tingginya tuh ada sunroof panoramik gitu men ya. Jadi G nggak ada. Kalau mau cari yang kayak begitu, pilihnya yang tipe atas aja guys. Tapi kalau mau ekonomis ya tipe yang ini gitu. Ada hook juga, ada hand grip juga kiri kanan. Karena tipe blower ya, tipe blower. Karena ini triple blower. Karena di sini triple blower juga. Ada 3. Jadi baris kedua, pertama dan ketiga semuanya dapat blower. Nah, di sini bisa untuk 3 orang penumpang dewasa, ada 3 headrest, 3 seat belt lengkap. Ini udah dipakai sarung jok. Di sini juga rata tuh. Ini idealnya penggerak depan nih. Tidak ada tunneling. Enak kalau rata gini, bahkan bocah tuh biasa suka duduk di sini nih. Nah, ini pengaturan AC untuk baris belakang nih. Sudah auto climate juga dan ada power outlet Type C. Nah, sekarang kita mau cobain ya ke baris ketiga. Oke. Selega Oppo. Anjay, selega Oppo. Merek handphone. Nah, majunya sekarang di sini ya. Dulu tuh pertama kali nge-review jadi mana maju. Ora. Gue pasin dulu nih segini nih. Tah, sakieulah pasnya. Tah. Sekarang gua akan masuk dulu ke baris ketiga tanpa gua rubah. Gue sengaja nggak majuin joknya biar walaupun bisa dimajuin ya men, tapi gue pengen dapet posisi yang sama persis seperti tadi. Nah tadi segini, pas. Nah ini
yang posisi tegak tapi masih bisa direbahkan guys. Nah sakitu. Nah, tuh ya. Apa gua kata juga headroom gua lebih gede dibandingin mungkin yang kemarin di Reborn ya. Ini lebih gede karena itu tadi. Ini keuntungan dari mobil yang penggerak depan. Jadi lebih luas. Headroom ini ya. Ini legroom. Ini headroom aja kebalik gua. Ini legroom. Ruang untuk kaki tuh. Lega juga. Tinggi gua 165. Kalau ada yang 170 juga kayaknya masih nyaman. Jadi di belakang bahkan bisa untuk 3 orang ya men. 3 headrest. Headrestnya 1 ditaruh di situ tuh. Bisa dipasang di sini. Jadi total bisa 8 orang. Gede. Di belakang juga akomodasi lengkap nih. Ada hand grip, seat belt juga lengkap. Di belakang untuk 3 orang juga. 3 point juga. Bahkan ada power outlet, ada cup holder dan lain-lain. Wah ini nyaman sih. Ini keluarga banget nih. Wajar kalau mobil ini jadi yang terlaris di Indonesia. Sebenarnya udah pengen closing tapi kalau nggak buka bagasi suka ada yang ngomel. Wah, Review nanggung katanya. Oke kalau nggak mau nanggung. Nah guys, jadi ini bagasinya gede juga. Dan di sini ada separatornya juga kalau mau rata bagasi bisa. Ini kan bisa direbahkan lipatannya 50-50. Jadi kalau mau naruh barang yang lumayan panjang bisa taruh di sini, ditutupin pakai separator jadi akan lebih rapi gitu. Bagasinya juga lumayan luas jadi nampung orang banyak, bawa barang juga banyak, pokoknya semua banyak. Jadi harusnya udah nggak ada pertanyaan lagi kenapa mobil ini bisa jadi yang terlaris di Indonesia. Alasan sebanyak itu harusnya udah lebih dari cukup lah untuk bikin mobil ini jadi yang terlaris, bahkan mungkin tahun ini juga sama. Yang penasaran pengen lihat unitnya langsung, mau test drive langsung aja ke Om Rama. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Tidak harus otomotif kok. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.